Mari Bapak Ibu sekalian kita tenangkan diri kita berdoa sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Engkau dengan penuh kasih menyelamatkan setiap kami pribadi-pribadi yang berdosa. Dan saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami mau duduk diam mendengarkan Engkau menyatakan kehendak-Mu bagi setiap kami. Bila Tuhan Engkau mengurapi akan setiap telinga kami, pikiran kami, hati kami. Sehingga Tuhan apa yang boleh kami dengar pada siang hari ini Tuhan, itu boleh sungguh-sungguh kami hidupi dan boleh mengubahkan akan setiap kami. Tolonglah juga hamba-Mu ya Tuhan yang penuh dengan keterbatasan ini. Biarlah Tuhan Engkau yang menutup bungkus dengan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga apa yang boleh dinyatakan itu semua adalah bersumber daripada Engkau Tuhan. Itu semua adalah kehendak Tuhan yang mau Engkau nyatakan bagi setiap kami pada saat ini. Berfirmanlah bagi setiap kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sungguh bersyukur kita boleh memasuki Minggu Advent yang ketiga. Dan itu berarti sebentar lagi kita akan bersama-sama memasuki akan perayaan Natal ya. Saya percaya bahwa kita semua sudah sangat excited ya, sudah sangat merindukan bersama-sama untuk boleh bersukaria bersama menikmati akan perayaan Natal di tahun ini. Dan kita juga boleh bersyukur pada hari ini kita boleh kembali, boleh berkumpul di tempat ini. Tuhan boleh mengandungkan kita waktu yang indah untuk boleh bersama-sama kembali bersekutu dan boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di Minggu Advent yang ketiga ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, yakni sukacita dari rumah roti. Perenungan ini akan didasari pada bagian firman Tuhan yang terambil dari Mika pasal yang kelima, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian kita semua untuk boleh membuka bagian firman Tuhan ini. Mika pasal yang kelima ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-8. Dan saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Kita sama-sama Bapak Ibu bisa mengikutinya ya melalui Alkitab dari Bapak Ibu sekalian. Dan izinkanlah saya untuk boleh membacanya menggunakan Alkitab terjemahan baru versi yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Mika pasal yang kelima ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari antaramu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang asalnya sudah sejak zaman dahulu. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang sedang melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada anak-anak Israel. Ia akan teguh mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap sebab sekarang kebesarannya akan sampai ke ujung bumi. Dia akan menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita dan memasuki puri-puri kita, kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala bahkan 8 pemimpin rakyat. Mereka akan mengiring negeri Asyur dengan pedang dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Ia akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia memasuki negeri kita dan menginjak wilayah kita. Sisa keturunan Yakub akan ada di antara banyak bangsa, seperti embun dari Tuhan, seperti rintik hujan ke atas tumbuh-tumbuhan yang tidak mengharapkan orang dan tidak menanti-nantikan anak manusia. Sisa keturunan Yakub yang akan ada di antara bangsa-bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa, seperti singa di antara binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi, ia menerkam dan mencabik. Tidak ada yang melepaskan. Tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi setiap kita. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, dikabarkan dahulu pernah terjadi sebuah peristiwa yang cukup menggemparkan di negara tetangga kita, yakni Singapura. Bahkan Bapak Ibu, peristiwa ini dikatakan
menarik perhatian serta memicu kemarahan dari pemimpin negeri kala itu, yakni Lee Kuan Yew. Sampai-sampai Bapak Lee Kuan Yew ini mengeluarkan sebuah dekret atau undang-undang untuk mengatasi dan mengantisipasi agar peristiwa ini tidak sampai terulang kedua kalinya. Nah, jadi Bapak Ibu, dikisahkan ada seorang bapak, ya, dia inilah pengusaha yang sangat sukses di Singapura. Dia ini berhasil membesarkan anak laki-laki seorang diri dikarenakan istrinya telah dipanggil Tuhan ketika anaknya masih kecil. Dengan penuh kasih, dengan penuh perhatian yang sangat baik, bahkan ia rela meninggalkan semua dunia bisnisnya, ya, segala usahanya dia tinggalkan demi merawat dan mendidik anaknya hingga menjadi seorang pria muda yang dewasa, menjadi seorang sarjana yang berhasil. Nah, tidak sampai situ saja Bapak Ibu, ketika masa di mananya anak ini sudah beranjak dewasa, berkeluarga, sang ayah ini pun mengizinkan mereka untuk tetap tinggal bersamanya di sebuah apartemen milik ayahnya itu yang begitu besar, begitu mewah. Dengan harapan bahwa apartemen yang besar dan mewah ini tidak akan menjadi sepi. Apalagi jika nantinya dikaruniai cucu. Wah, ia bisa merasa bahwa dia bisa berbagi kebahagiaan dengan anak, cucu beserta dengan menantunya. Nah, awalnya relasi di antara mereka ini berjalan dengan baik. Bahkan dengan tanpa ragu, sang bapak ini membaliknamakan seluruh harta kekayaannya, bahkan termasuk tempat di mana mereka tinggal, apartemen yang indah tersebut, dibaliknamakan untuk menjadi milik sang anak. Namun tahun berlalu, tahun demi tahun berlalu. Masalah klasik dalam keluarga pun terjadi Bapak Ibu, ya. Seperti biasa, jikalau anak menantu tinggal seatap dengan orang tua, maka terkadang, ya, bisa saja terjadi sebuah pertengkaran. Dan benar, itu terjadi di antara mereka. Dan di waktu itu entah sebab mengapa di antara mereka terjadilah pertengkaran yang begitu hebat. Dan mirisnya, tanpa disangka-sangka, sang anak dan menantu ini pun tega mengusir ayahnya keluar dari rumah yang telah diwariskan kepada mereka. Bapak Ibu, dikarenakan seluruh kekayaannya telah berpindah tangan, ya, telah dibalik nama kepada sang putra yang mengusirnya. Bapak ini pun tentu tidak lagi memiliki apa-apa. Sudah lanjut usia, tidak bisa lagi bekerja. Maka dia memilih untuk menjadi seorang pengemis sebagai jalan satu-satunya. Dan mulai hari itu ia pun bekerja atau mengambil sebuah posisi sebagai pengemis di Orchard Road, Bapak Ibu. Bayangkan, orang kaya, mantan pebisnis yang cukup terkenal di Singapura, tiba-tiba menjadi seorang pengemis karena tindakan sang anak yang sangat dikasihinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa kita ikut hadir dan terlibat dalam peristiwa ini, saya percaya dengan hanya mendengar atau membacakan peristiwa ini, tentu akan memicu rasa emosi kita yang sangat mendalam. Rasa marah, rasa kesal menjadi sebuah ekspresi yang wajar keluar dari diri kita ketika kita melihat perlakuan sang anak kepada sang ayah tersebut. Kita mungkin berkata, dasar anak tidak tahu diri. Setelah segala sesuatu yang telah diberikan yang terbaik, tapi kok bisa-bisanya berlaku demikian. Bapak Ibu, terhadap peristiwa ini kita bisa saja kesal, kita bisa saja marah terhadap sikap anak tersebut. Namun kalau mau kita renungkan sehubungan relasi dengan Tuhan, bukankah sikap dari sang anak ini sangat dekat dengan sikap kebanyakan orang, termaksud diri kita, di dalam perjalanan kita mengikuti Tuhan. Tuhan yang seharusnya kita hormati, Tuhan yang seharusnya kita kasihi atas segala kasih dan kebaikannya, bukankah justru seringkali diperlakukan dengan semena-mena? Tuhan seringkali kita atur sesuai dengan keinginan kita, bahkan kita seringkali mempersalahkan Tuhan untuk segala sesuatu yang terjadi buruk di dalam kehidupan kita. Manusia seringkali memilih mengkhianati kasihnya serta tega mengusir Tuhan keluar dari kehidupan kita.
Manusia yang dalam keberdosaannya berpikir bahwa bisa melakukan apapun tanpa Tuhan. Saya bisa atur hidup saya sendiri dan tidak peduli lagi dengan kehendaknya di dalam firman Tuhan. Namun kenyataannya, apakah bisa Bapak Ibu? Kehidupan tanpa Tuhan tentu menghasilkan kesuraman. Namun herannya, masih banyak di antara manusia tetap mau berlaku demikian. Itulah Bapak Ibu yang terjadi di dalam kehidupan umat manusia sekarang ini. Termasuk juga terjadi dalam kehidupan bangsa Israel yang notabene adalah umat kepunyaan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melihat di sepanjang sejarah Alkitab tercatat bahwa Tuhan begitu mengasihi umat Israel. Namun Israel bukannya hidup senantiasa taat dan bersetia berjalan dengan Tuhan. Malahan yang terjadi adalah sebaliknya Bapak Ibu. Mereka berlaku semaunya mereka. Mereka atur diri sendiri, tidak mau peduli dengan Tuhan. Mereka memilih meninggalkan Tuhan dari waktu demi waktu. Bahkan sampai di dalam masa kehidupan Nabi Mika. Di bagian yang kita baca tadi. Bapak Ibu, kitab Mika yang sebagian perikopnya ini kita baca di dalam bagian ini. Sebenarnya kalau kita melihat secara keseluruhan dari kitab Mika ini Bapak Ibu, sebenarnya secara keseluruhan ini berisikan akan sebuah peringatan keras dari Tuhan melalui nabinya, Nabi Mika, orang Moreshet. Bagi bangsa Israel yang hidupnya sangat-sangat bobrok di mata Tuhan. Dengan berani, dengan sangat lantang dan keras, Mika menyuarakan kondisi keberdosaan mereka. Dan penghukuman yang akan datang dari Tuhan. Mika 3 ayat 8 berkata, tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan untuk menyatakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Lantas Bapak Ibu, apa kebobrokan umat Israel pada masa itu? Mari kita boleh membedahnya satu persatu Bapak Ibu ya, kita lihat. Kebobrokan umat Tuhan. Mika 1 ayat 7 menunjukkan adanya penyembahan berhala yang begitu masif. Dan bahkan penyembahan berhala ini yang jelas-jelas ditolak oleh Tuhan, justru diabaikan oleh para pemimpin. Para pemimpin yang seharusnya mengarahkan umatnya datang kepada Tuhan, justru membiarkan segala tindakan cemar mereka yang menyembah berhala. Mika 7 ayat 5 sampai 7 mencatat adanya konflik keluarga dan perpecahan di tengah masyarakat. Mereka ada penindasan, ada penyitaan, penjarahan harta benda oleh para pemimpin seperti yang tercatat di dalam Mika 2 ayat 2 dan 9. Mereka membenci akan keadilan. Bapak Ibu, para pemimpin-pemimpin mereka mengalami kegagalan. Termasuk para pemimpin agama Bapak Ibu. Mereka berkhotbah, mereka mau menawarkan kabar sukacita, tapi tunggu dulu, berapa kamu bisa bayar? Itu yang mereka lakukan di tengah umat Israel. Bapak Ibu, bisa dibayangkan kalau kita melihat rentetan kebobrokan umat Tuhan yang tercatat dalam Mika ini. Bapak Ibu, bisa kita bayangkan bagaimana kacaunya kondisi saat itu. Bagaimana suram dan kelamnya kehidupan umat Tuhan pada masa itu. Dosa merajalela, adanya penindasan, ketidakadilan, rakyat menderita dan lain sebagainya. Bapak Ibu, alih-alih umat Tuhan memilih hidup terlepas dari Tuhan agar bisa bebas semaunya, bukannya semakin baik, namun nyatanya mereka semakin dalam terperosok di dalam kejahatan. Alhasil Bapak Ibu, oleh karena perbuatan mereka, penghakiman Tuhan harus terjadi di atas mereka. Israel kini tengah dibiarkan Tuhan berjalan menuju pada kehancuran. Mika menjelaskan dalam nubuatannya Bapak Ibu bahwa Tuhan dengan dahsyatnya akan menghancurkan mereka dan menyerahkan mereka ditaklukkan oleh bangsa Asyur awalnya. Kemudian menyusul bangsa Babel. Mereka akan dipermalukan Bapak Ibu. Kalau kita melihat di dalam Mika 4 ayat 14, satu ayat sebelum bagian yang kita baca tadi, itu memberikan gambaran bahwa
Tongkat yang seharusnya menjadi simbol kekuatan, simbol kejayaan, kini justru dipakai oleh Tuhan untuk apa? Menjadi alat pukulan di tangan musuh. Bapak Ibu, kalau seorang raja mati karena pedang, itu sebuah kematian atas sebuah kehormatan. Tetapi kalau mati atau dihantam pipinya oleh tongkat Bapak Ibu, pada waktu itu konteksnya adalah sebuah penghinaan Bapak Ibu. Tuhan akan membiarkan mereka dipermalukan. Mereka akan dibuang dan ditinggalkan oleh Tuhan. Dan benar saja Bapak Ibu, apa yang dikatakan Mika ini terjadi di dalam kehidupan umat Israel. Asyur menyerang mereka, kemudian tidak lama kemudian Babel menyerang mereka, menghancurkan mereka dan membawa mereka kepada pembuangan. Maka bisa dibayangkan Bapak Ibu, makin suramlah kehidupan mereka. Kehidupan yang awalnya sudah begitu bobrok, sudah begitu rusak moral dan spiritualnya, ditambah lagi karena perbuatan mereka. Mereka harus mendapat penghukuman daripada Tuhan. Kalau anak-anak muda di dalam permainan game itu kayaknya tuh double combo gitu kan ya. Kayaknya maniak gitu lah, langsung diserang habis-habisan. Pas kondisi mereka begitu suram. Namun Bapak Ibu, menariknya kehidupan Israel rupanya tidak berhenti sampai di situ saja. Bersyukur di tengah kesuraman ini Tuhan menghadirkan sebuah kabar sukacita, pembebasan bagi umatnya. Hal ini terlihat Bapak Ibu, memang Mika secara keseluruhan itu berbicara tentang teguran keras, penghukuman. Namun di antara penghukuman itu Bapak Ibu masih terselip akan apa? Pengharapan. Akan apa? Akan Tuhan yang senantiasa mau kembali memulihkan umatnya. Bahkan dalam bagian perikop yang kita baca itu merupakan isi sebuah janji, pengharapan bagi mereka. Di tengah kesuraman kehidupan yang tengah berjalan menuju kepada kehancuran, suara Tuhan datang menghadirkan berita sukacita. Di ayat yang pertama dikatakan bahwa nanti dari kota kecil Bethlehem Efrata akan lahir seorang pemimpin yang akan memulihkan kondisi yang suram menuju kepada kehidupan yang penuh dengan sukacita. Dikatakan bahwa di dalam ayatnya yang ke-3, 4 sampai ke-8 dikatakan bahwa ia akan memerintah atas Israel. Dia akan memimpin dan mengembalakan mereka dengan kekuatannya. Dia akan membebaskan mereka dari belenggu akan penindasan. Menghadirkan damai sejahtera. Serta memurnikan akan kehidupan mereka. Dan Bapak Ibu, hal ini jelas tergenapi di dalam diri Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem. Bapak Ibu, Bethlehem. Ya, Bapak Ibu, di dalam bahasa aslinya itu berarti rumah roti. Bet artinya rumah, lehem artinya roti. Dan kita pernah mendengar bahwa Yesus yang lahir di Bethlehem itu, di rumah roti itu mengatakan bahwa akulah roti hidup. Roti yang tidak hanya mengenyangkan secara fisik Bapak Ibu, namun juga kerohanian setiap umat manusia. Yang tidak hanya mengenyangkan untuk hari ini saja Bapak Ibu, namun selama-lamanya. Oleh karena itu dari rumah roti inilah sukacita dan pengharapan akan suatu kehidupan yang baru, kehidupan yang penuh dengan sukacita akan dimulai. Dan dari sini Bapak Ibu kita bisa belajar bahwa sukacita dari rumah roti mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak berhenti pada penghukuman atas dosa-dosa kita, melainkan ada kemurahan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Penghukuman ternyata bukanlah titik akhir bagi kita umat Tuhan. Karena masih ada kemurahan Tuhan. Dan kemurahannya itu lebih besar daripada semua kegagalan kita. Kemurahannya ini Bapak Ibu mengalir dalam kehidupan kita. Oleh karena kesetiaan Tuhan kepada janjinya. Bahwa ia akan senantiasa melawat dan menyelamatkan umatnya. Dan ia tidak mungkin bertentangan dengan apa yang menjadi naturnya. Dia adalah Allah yang setia. Kalau tidak berlaku setia pada janjinya, maka apakah dia ada Allah?
Tentu tidak. Maka dari itu kasih dan kemurahannya tetap tersedia bagi kita meskipun kita seringkali berlaku tidak setia. Namun perlu diingat Bapak Ibu, bukan berarti bahwa ia meniadakan hukuman. Hukuman tetap diberikan sebagai bentuk pendisiplinan bagi yang dikasihinya. Seperti halnya Israel, begitu bobroknya mereka pun tetap harus menghadapi penghukuman yang mereka jalani. Ayat yang kedua Bapak Ibu dikatakan bahwa mereka akan dibiarkan. Setelah akan hadir seorang pemimpin, namun dikatakan hal itu akan terjadi sampai mereka akan dibiarkan sampai waktunya. Ini menunjukkan bahwa mereka dibiarkan oleh Tuhan untuk menikmati akan penghukuman daripada Tuhan. Namun itu kan berarti Bapak Ibu bahwa Tuhan benar-benar menolak akan umatnya. Ia ternyata belum selesai dengan mereka. Sehingga ia akan kembali mengumpulkan mereka pada waktunya. Menyelamatkan mereka melalui hadirnya sang pemimpin yakni Mesias anak Allah. Dan dikatakan bahwa itu akan berdampak pada keseluruhan dunia. Bapak Ibu, untuk itu sebagai yang telah menerima kemurahan Tuhan, bersyukurlah dan hiduplah senantiasa setia berpadanan dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita yang hina karena dosa, karena memilih meninggalkan Tuhan. Kita begitu bobrok di mata Tuhan, penuh kegagalan dan kecemaran, tetapi tidak ditinggalkannya. Kita menolak dan berdosa kepada Tuhan, jauh melebihi pikiran kita. Namun kita dikasihi dan diterima oleh Kristus jauh melebihi ekspektasi kita, Bapak Ibu. Dalam hidup ini mungkin ada banyak hal yang kita perbuat yang tanpa sadar Bapak Ibu. Kita melakukannya terus menerus. Tapi ternyata kita telah menolak dan berdosa di hadapan Tuhan tanpa kita sadari. Dalam kehidupan pelayanan dan aktivitas kerohanian kita, mungkin kita terlihat begitu aktif. Namun apakah semuanya kita perbuat demi kemuliaan Tuhan? Atau masihkah ada terselip kepentingan dan keinginan diri sendiri di dalam hati kita? Kita ikut beribadah, kita persekutuan, kita berdoa. Tapi end up-nya tujuannya apa? Tujuannya apa? Biar dapat berkat, dan berkat. Bukankah itu tanpa sadar kita telah menjadikan berkat lebih penting daripada sumber yang memberikan berkat itu? Atau hal sederhana lain Bapak Ibu, dalam perencanaan kehidupan kita seringkali begitu overconfidence, merasa bahwa akal kita, taktik kita, strategi kita itu lebih hebat daripada penyertaan Tuhan. Atau kita dalam masalah, atau kita dalam sebuah kondisi masalah dalam kehidupan kita, langkah awal yang selalu kita lakukan dalam masalah adalah berusaha mencari jalan keluar daripada terlebih dahulu menyerahkan atau berserah penuh di hadapan Tuhan. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu. Namun sekali lagi, meski kita begitu keras menolak Tuhan, namun kemurahannya tetap ada bagi kita. Itulah bukti nyata kita masih dipimpin Tuhan hingga saat ini Bapak Ibu. Saya selalu berkata dalam diri saya, memiliki keyakinan dalam diri saya bahwa setiap saya bangun pagi, ketika saya bisa menikmati akan udara yang segar, bahkan mungkin ketika turun dari kasur, ujung jempol sentuh lantai dingin Bapak Ibu. Itu saya menyadari bahwa itulah kesempatan baru yang Tuhan masih berikan bagi setiap kita, orang yang sebenarnya begitu bobrok di hadapan Tuhan. Tapi kita bisa merasakan dingin, merasakan udara yang begitu sejuk. Itulah kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk kita untuk apa? Kembali kepadanya. Pakai kesempatan itu untuk terus memperbaiki diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, hal yang kedua yang dapat kita pelajari dari bagian ini adalah bahwa sukacita dari rumah roti mengingatkan kita bahwa sumber sukacita yang sejati bukan terletak pada hal-hal di luar daripada Tuhan, melainkan sumber sukacita hanya di dalam Kristus.
Bapak Ibu, kondisi yang begitu kelam yang dialami oleh bangsa Israel jelas dikatakan bahwa akan berakhir dan akan mengalami kondisi yang penuh dengan sukacita ketika hadir sang pemimpin, yakni Mesias anak Allah di tengah kehidupan mereka. Kristus telah menjadi satu-satunya jawaban atas semua ketidakberdayaan kita, Bapak Ibu. Sehingga jika kita percaya kepada Kristus dan menjadikan dia sebagai yang terutama dalam kehidupan kita, maka sukacita yang sejati akan kita alami dan kita rasakan. Sebab permasalahan yang paling besar, yakni kutuk dosa, telah dipatahkan oleh dirinya. Ayat 3 berkata, Bapak Ibu, Ia akan datang, akan mengembalakan kita. Ia yang akan datang mengembalakan kita dengan teguh. Bapak Ibu, kata mengembalakan sudah tidak asing dengan telinga kita, bukan Bapak Ibu ya? Bahkan Yesus di dalam Yohanes ya mengatakan bahwa dirinya adalah gembala yang baik. Artinya ia sangat mengenal dan mengerti akan setiap kita yang adalah domba-dombanya. Ialah yang dapat dengan jelas tahu segala kebutuhan kita melebihi apapun Bapak Ibu. Mazmur 23 pun berkata bahwa akulah gembala yang baik. Gembala yang memberikan jaminan bahwa kita tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Ia akan membawa dan membaringkan kita di padang yang hijau, Bapak Ibu. Dan memberi kita minum dari air yang tenang. Bahkan tidak akan ada ketakutan karena ia menjaga dan memimpin kita sampai dalam lembah kekelaman. Bapak Ibu, tahun 2024 bagi saya bukanlah tahun yang begitu mudah Bapak Ibu. Saya harus diperhadapkan dengan suatu keadaan di mana saya harus menanggung hal yang bagi saya itu belum waktunya untuk saya tanggung Bapak Ibu. Di akhir-akhir tahun ini ya, dari pertengahan tahun lah Bapak Ibu, saya mulai bergumul dengan suatu kondisi yang begitu berat yang saya harus tanggung, yang mana saya rasa itu belum waktunya Bapak Ibu. Namun Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan saya. Dan di tengah keadaan yang begitu berat, saya bingung saya harus melangkah seperti apa. Namun bersyukurnya Bapak Ibu di dalam setiap pergumulan yang saya hadapi, di dalam keadaan yang kondisi yang begitu tidak enak. Bahkan saya harus kembali mengalami insomnia yang boleh terus-terus saya jalani Bapak Ibu. Namun saya berserah penuh pada Tuhan. Dan saya sangat bersyukur bahwa Yesus yang adalah gembala yang baik. Tuhan adalah gembala kita. Saya melihat dia benar-benar sungguh senantiasa menuntun perjalanan kehidupan kita. Di tengah harus berteriak menyerah Bapak Ibu. Namun Tuhan kembali mengingatkan bahwa dia bersama dengan saya. Dia bersama dengan saya. Itu menjadi kekuatan gambaran tentang betapa luar biasanya Tuhan dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Di ayat yang keempat pun juga mengatakan bahwa dia akan menjadi damai sejahtera Bapak Ibu. Dia akan menjadi damai sejahtera. Di mana melalui Yesus Kristus damai sejahtera itu akan tercipta Bapak Ibu. Olehnya kondisi yang penuh dengan ketidakdamaian. Yang begitu hebat karena kita telah menjadi seterunya Tuhan. Karena kita memilih untuk memusuhi Tuhan. Namun akhirnya dalam Kristus kita boleh diperdamaikan melalui karyanya di atas kayu salib. Sungguh di dalam dia ada kenyamanan Bapak Ibu. Dan kelegaan yang tersedia dalam Tuhan. Mungkin permasalahan saya Bapak Ibu tidak terselesaikan. Namun paling tidak kita merasakan sebuah kenyamanan. Ada comfort yang Tuhan berikan bagi kita. Bapak Ibu, how safe we are. Adakah yang bisa menjamin akan sukacita yang begitu indah selain daripada Tuhan Bapak Ibu? Jelas tidak ada. Tidak ada Bapak Ibu. Meski manusia termasuk bangsa Israel begitu berupaya mencari kedamaiannya dengan caranya sendiri. Dengan cara meninggalkan Tuhan. Meletakkan Tuhan di luar dalam kehidupannya. Nyatanya Bapak Ibu ketika mereka meninggalkan Tuhan. Justru yang terjadi adalah mereka berakhir pada sebuah kondisi yang begitu kelam Bapak Ibu. Ada kehancuran, degradasi moral, spiritualitas.
Kebesaran Israel yang begitu besar kalau kita melihat membayangkan bait suci kerajaan yang didirikan oleh Salomo begitu indah Bapak Ibu, begitu megah. Tetapi tidak menjamin kalau tanpa Tuhan Bapak Ibu di dalamnya mereka tetap mengalami kehancuran. Bahkan Bapak Ibu Bethlehem yang sesuai namanya adalah rumah roti. Karena kita ingat dalam cerita Rut Bapak Ibu ya, ada banyak sekali gandum di sana ya, sumber dari pangan yang seharusnya menjadi sumber sukacita. Tidak akan berarti apa-apa kalau Tuhan tidak menghadirkan di dalamnya roti hidup, yakni Yesus Kristus untuk mengenyangkan hidup bukan hanya 1-2 hari Bapak Ibu, namun untuk selama-lamanya. Karena Yesus sang roti hidup sejati, satu-satunya pribadi yang sanggup memuaskan kebutuhan terdalam manusia Bapak Ibu. Yakni kebutuhan akan keselamatan jiwa umat manusia. Dan di salib, Yesus sang roti hidup yang memberikan kehidupan kekal itu harus mengalami kematian. Tubuhnya dipecah-pecahkan dan dihancurkan agar setiap jiwa yang lapar dan haus dapat menerimanya dan dikenyangkan. Jadi Bapak Ibu, masihkah kita mau menggantungkan hidup kita pada hal di luar Tuhan Bapak Ibu? Kita melihat kalau kita melepaskan Tuhan, menggantikan dengan yang lain, how bad can it be Bapak Ibu? Hidup kita tidak akan berarti apa-apa. Dosa akan terus menguasai kita. Ketamakan akan ada dalam diri kita. Tidak akan ada kepuasan dalam diri kita. Dan sukacita pun mustahil untuk kita dapatkan. Blaise Pascal mengatakan bahwa adalah sia-sia hai manusia untuk mencari dalam dirimu sendiri obat penawar untuk segala kesengsaraanmu. Manusia hanya dapat menemukan hidup dan sukacita ketika Kristus ada di dalam kita dan kita di dalam Kristus Bapak Ibu. Untuk itu yang ketiga Bapak Ibu dan yang terakhir kita bisa belajar di mana sukacita dari rumah roti mengingatkan kita bahwa tidak ada yang terlalu kecil bagi Tuhan untuk Ia mau bekerja dan menunjukkan anugerahnya. Di ayat yang kedua Bapak Ibu, Bethlehem disebut sebagai kota yang kecil. Dan memang Bapak Ibu dia kota yang kecil. Ya, bahkan tidak diperhitungkan di dalam kaum keturunannya Bapak Ibu. Yehuda punya banyak suku, dari suku Yehuda banyak sekali kota-kotanya Bapak Ibu. Tetapi Bethlehem tidak diperhitungkan Bapak Ibu. Karena memang dia tidak terlalu signifikan Bapak Ibu. Namun di sini kita melihat bahwa Tuhan memakainya dari yang kecil yang dianggap tidak penting ini malah menjadi sumber harapan bagi umat Tuhan. Mengapa demikian Bapak Ibu? Mengapa Tuhan tidak memakai Yerusalem, kota yang besar, pusat semuanya? Kenapa Tuhan gak mau menghadirkan juru selamatnya dari Yerusalem? Ya Bapak Ibu ya. Bahkan kalau kita melihat di zaman Daud Bapak Ibu, ketika Tuhan mau memilih raja yang menggantikan Saul. Kakak-kakaknya Daud apa? Gede-gede ya, badannya besar-besar, tinggi besar. Tapi Tuhan memilih Daud. Bahkan ayahnya pun tuh sudah hopeless ketika kakak-kakaknya semua ditolak Bapak Ibu ya. Daud masih di padang lagi kasih makan dombanya gitu ya Bapak Ibu. Sampai ayahnya sendiri aja tuh pesimis sama anaknya Bapak Ibu. Dia kecil, dia kecil, pipinya kemerah-merahan. Tapi justru Tuhan memakai yang demikian. Alasan yang pertama kenapa Bapak Ibu dia memilih yang terkecil. Adalah karena memang Allah ingin menggenapkan apa yang menjadi penyataannya bahwa dari Bethlehem Efratah keturunan Daudlah sang Mesias akan lahir. Namun alasan yang kedua, ia memilih sesuatu yang kecil, sepi, jauh dari keramaian dan melakukan sesuatu di sana yang mengubah arah sejarah kehidupan manusia. Agar tidak ada seorang pun daripada kita yang dapat memegahkan diri. Semuanya hanya berdasarkan pada ketetapan dan anugerah Tuhan semata. Dan itu semua dilakukan demi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu bebas, begitu luar biasa bebasnya Bapak Ibu. Ia tidak terkesan dengan kebesaran kita, atau jasa kita, atau pencapaian kita.
Ia tidak memilih kota-kota atau orang-orang yang karena keunggulan atau kemegahan atau keistimewaan mereka Bapak Ibu. Ketika ia memilih dengan bebas untuk mengagungkan kemuliaan belas kasihnya Bapak Ibu. Belas kasihnya sendiri dan bukan kemuliaan kita manusia. Rasul Paulus menyatakan seperti ini dalam 1 Korintus 1 ayat 27 ayat 31. Allah memilih apa yang bodoh bagi dunia untuk mempermalukan orang-orang berhikmat. Allah memilih apa yang lemah bagi dunia untuk mempermalukan apa yang kuat. Allah memilih apa yang hina dan tidak dipandang oleh dunia, bahkan apa yang tidak berarti untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun dapat memegahkan diri di hadapan Allah. Siapa yang mau bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Atau dengan kata lain ya Bapak Ibu, Tuhan tuh mau berkata gini, Tuhan memilih kandang supaya tidak ada pemilik penginapan yang bisa menyombongkan diri. Oh, ternyata Sang Juru Selamat memilih kenyamanan tempat penginapanku. Tuhan memilih palungan supaya tidak ada tukang kayu pada masa itu yang bisa menyombongkan diri. Oh, dia memilih hasil kerajinan tempat tidurku. Dia memilih Bethlehem supaya tidak ada seorang pun yang bisa menyombongkan diri. Bapak Ibu, pilihan ilahi atas Bethlehem yang kecil sebagai tempat inkarnasi Tuhan pada hakikatnya adalah pesan bahwa Tuhan tidak memakai kita, menganugerahkan berkat keselamatan bagi kita atas dasar jasa atau pencapaian kita. Ia tidak memilih kota atau orang karena keagungan atau keistimewaan mereka. Ketika ia memilih dengan kebebasan untuk kemuliaannya. Ia memilih yang terkecil agar yang nampak hanya anugerah Tuhan. Kalau dia pilih yang besar, ya Bapak Ibu, Tuhan pasti ditinggalkan. Jadi tidak ada Bapak Ibu yang perlu kita banggakan akan diri kita. Semua hanyalah anugerah Tuhan semata. Kalau kacamata dunia Bapak Ibu yang kita tahu ya, melihat pada kebesaran, keagungan ya. Manusia selalu mengajak atau mendikte kita bahwa oh yang terbaik itu tuh yang charming gitu kan ya. Yang wah tinggi besar gitu kan. Yang mungkin wah memiliki kekayaan yang luar biasa, kayak itu yang paling terbaik. Tuhan tidak Bapak Ibu. Dalam kacamata Tuhan tidak demikian. Justru mereka yang datang dengan tidak membawa apa-apa di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Itulah yang diperkenan oleh Tuhan. Tidak ada hak bagi kita berkata karena saya sudah melakukan ini. Saya sudah pelayanan mati-matian. Maka kita berhak untuk mendapatkan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Tapi ingatlah bahwa apapun yang kita alami, apapun yang kita lakukan, itu semua hanya anugerah semata. Bapak Ibu, Tuhan memilih orang-orang yang rendah hati supaya kita tidak bisa bermegah di dalam kebaikan, tetapi hanya dalam belas kasihan Tuhan. Bagi kita mungkin yang saat ini merasa kita ini kecil, merasa kita ini begitu rendah, merasa kita begitu hina, merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Ingatlah, firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita bahwa Tuhan mau memakai kita dan mau bekerja di dalam dan melalui kita. Maka dari itu mari serahkan diri kita agar Tuhan bekerja di dalam dan melalui kita. Untuk itu Bapak Ibu mari di masa-masa Advent ini, di masa-masa kita menantikan kedatangan yang kedua kalinya untuk membawa kita hidup di dalam kekekalan. Dan jelas Bapak Ibu, untuk sampai kepada hal itu kita tidak bisa memastikan kapan itu akan terjadi. Tetapi sampai hal itu terjadi Bapak Ibu, bukankah fase demi fase kehidupan tetap berjalan dalam kehidupan kita. Dan kita adalah bagian di dalam fase demi fase. Makanya kita namakan masa-masa Advent, menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Mari kita hidupi akan masa-masa itu dengan apa? Dengan terus berpegang pada kabar sukacita dari rumah roti itu.
senantiasa ingat akan kemurahan Tuhan. Sadari dan akuilah akan setiap dosa-dosa kita. Taruh Kristus sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Hidupilah anugerah Tuhan dengan benar. Dengan memberikan diri kita untuk senantiasa dipakai oleh Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan bukan bagi kemuliaan diri kita. Dan terakhir, jangan pernah meninggikan diri atas pencapaian kita. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh kembali Tuhan ingatkan akan kehidupan kami di hadapan-Mu. Kami boleh bersyukur ya Tuhan, jikalau kami yang kecil ini Tuhan, namun Engkau masih boleh menganugerahkan akan segala kebaikan dalam kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan di masa-masa penantian kami ini ya Tuhan. Biarlah kami boleh dalam masa-masa ini boleh terus berjalan di dalam terang-Mu Tuhan. Pimpin kami senantiasa. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada siang hari ini Tuhan. Boleh terus membentuk kami. Dan boleh terus mengarahkan kami menjalani hari demi hari dalam masa-masa penantian kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita.